Yang pertama adalah master kategori barang. Master kategori barang ini adalah fungsinya untuk menggolongkan tiap-tiap barang. Misalnya, kalau kita punya barang Aquafit, kita bisa membuat kategorinya adalah minuman. Jadi setiap barang harus kita golongkan terlebih dahulu agar memudahkan untuk pencarian datanya. Saya untuk membuat data baru kita klik tambah. Misalnya saya akan buat kategori laptop, kemudian simpan. Apabila sudah membuat kategori, diusahakan jangan pernah dihapus karena akan pengaruh terhadap item-item bawaan kategori tersebut. Master subkategori. Master subkategori ini adalah pencabangan dari master kategori. Misalnya saya ingin menggolongkan kategori yang tadi saya buat, laptop. Saya bikin laptop itu ada beberapa merek. Yang pertama misalnya Asus, kemudian kita simpan, tambah lagi. Oke, itu adalah pengertian dari menu subkategori barang. Jadi dari kategori laptop itu mempunyai beberapa merek, diantaranya Asus, HP, dan Acer. Langkah selanjutnya adalah item barang toko. Di sini kita akan menginputkan nama-nama barang yang ada di toko kita. Oke, ini adalah tampilan dari harga jual bertingkat yang tadi ada di menu master. Untuk mengentry data kita klik tambah. Kita akan buat kode barang tersebut, atau apabila ada kode barcode kita bisa menggunakan barcode. Oke, nomor SKU dan nomor barcode kita samakan saja agar memudahkan untuk pencarian datanya. Di sini ada beberapa satuan, ada stok 1, stok 2, stok 3, stok 4. Jadi kita bisa menjual barang tersebut dalam beberapa stok. Misalnya ada satuan dus, ada satuan lusin, atau ada satuan pieces. Ya, misalnya kita akan buat 2 satuan. Oke, nama barangnya misalnya laptop. Oke, suppliernya dari mana? Kita pilih. Dia masuk ke kategori apa barang tersebut? Misalnya laptop. Subkategorinya misalnya Acer. Oke, satuan yang pertama ini berhubungan dengan stok yang pertama. Misalnya satuan yang pertama itu adalah satuan yang paling besar. Apabila lusin kita bisa menyingkatnya, hanya bisa kita ketikkan 3 huruf saja untuk satuan ini. Kemudian stok 2-nya kita bisa jual dalam bentuk pieces. Oke, di sini ada kolom konversi. Satu lusin ini isinya ada berapa pieces? Misalnya kita isi 12. Oke, harga satuannya bisa kita isikan. Misalnya harga di stok pertama ini adalah satuannya lusin. Jadi harga satu lusin untuk laptop Acer tersebut adalah berapa? Misalnya 12 juta. Nah, kemudian kalau kita jual per pieces, harganya jadi berapa? Misalnya menjadi 1 juta otomatis. Oke, ini adalah harga satuan dan harga beli kita terhadap supplier PTN Sepal tersebut. Barulah kita
akan bikin harga jual. Harga tadi adalah harga modal dari supplier. Kita akan menjualnya misal dengan harga 14 juta per lusinnya. Kemudian untuk per piecesnya kita bisa jual dengan harga 3 juta. Oke. Setelah itu simpan. Untuk melihat data yang sudah kita simpan, kita bisa klik cari. Kita ketikkan berdasarkan nama barang atau nomor SKU ataupun berdasarkan kode barcode. Misalnya saya ketikkan Acer. Oke, maka akan keluar nama-nama barang yang berhubungan dengan laptop. Oke, ini data yang sudah kita buat. Apabila kita ingin mengedit data tersebut, kita bisa klik edit. Apabila ingin merubah harga jual, kita bisa klik di kolom kecil ini, titik kotak kecil ini. Oke. Masukkan harga baru. Sekarang menjadi 15 juta. Kemudian kita klik ganti. Ganti harga jual, oke, pilih yes. Maka akan berubah jadi 15 juta. Setelah itu kita simpan. Oke, untuk penghapus kita cari datanya. Tinggal kita klik hapus saja. Apabila ingin menghapus item barang laptop ini. Untuk di kolom quantity ini kita tidak bisa mengisikan jumlah quantity yang kita punya, tapi kita bisa menambahkannya lewat menu pembelian atau stock adjustment dan stock opname, nanti akan dijelaskan. Stok minimal ini berfungsi untuk memberi warning kepada kita apabila stok kita sudah mulai menipis. Jadi sebelum barang habis, kita bisa mengorder terlebih dahulu untuk mengantisipasi barang tersebut habis di toko kita. Misalnya untuk satuan lusin ini, saya akan mengasih warning 1. Untuk yang pieces ini misalnya 6. Kemudian simpan. Stock opname. Stock opname ini adalah fungsinya untuk menginputkan jumlah barang yang tersedia di toko kita. Biasanya ini dilakukan pada awal pembukaan atau apabila kita sudah mempunyai stok terlebih dahulu. Jadi kita akan menginputkan jumlah barang yang sudah ada tersedia di toko kita. Nah, kita cari nama itemnya. Kita klik cari. Oke, maka keluarlah yang berhubungan dengan laptop. Oke. Tadi kita akan nginputin masalah laptop Acer. Oke, di sini ada beberapa ya kolom yang harus diisi. Apabila kita ingin menghitung stok kita yang berjumlah ada berapa lusin, maka kita bisa mengisikan di opname 1. Kita punya stok berapa lusin? Misalnya kita punya stok 5 lusin. Nah, yang piecesnya sisa berapa misalnya? Maka kita isikan di opname 2. Oke. Otomatis stok seluruhan yang kita punya adalah 5 lusin, 5 pieces. Berarti totalnya adalah 65 laptop Acer B4003 yang ada di toko kita. Setelah kita isikan jumlah opname-nya, maka kita simpan. Kemudian setelah apa yang kita inputkan di stock opname harus kita verifikasi di stock opname agar jumlah stok tersebut masuk. Oke, di sini kita bisa tarik semua stock opname yang tadi kita inputkan di menu stock opname.
Oke, karena kita hanya menginputkan satu barang, jadi hanya satu barang saja yang muncul. Ternyata setelah kita ingin verifikasi terjadi perubahan stok atau salah hitung stok. Ternyata yang satuan fisiknya hanya tersedia 4. Kita bisa langsung mengeditnya di sini. Kita ganti saja quantity-nya 4. Oke, maka stok yang tersedia di gudang kita untuk laptop ini adalah laptop Acer B4003 sebanyak 5 lusin 4 pieces. Kemudian kita approve. Oke. Itu keluar menu cetak label barcode. Apabila kita mempunyai barang yang tidak ada kode barcode-nya, kita bisa membuatnya di sini dengan perantara nanti barang dengan perantara mesin pembuat cetak barcode tersebut. Misalnya kita ingin buat barcode barang yang tadi kita input di item barang toko. Oke. Misalnya laptop Acer, nah jumlah quantity yang akan di print berapa? Misalnya 6. Baru kita pilih nama item barangnya, kita double klik. Oke. Setelah itu kode mana yang kita bisa pilih, barcode mana yang ingin kita cetak. Misalnya barcode 2 itu adalah satuan yang pieces tadi, barcode 1 adalah satuan untuk lusin. Oke, misalnya kita hanya ingin pilih barcode 2 saja yang ingin dicetak. Kita checklist. Nah, kalau kita lihat tampilan di printer laser, kita pilih tampilan printer laser, kemudian kita cetak. Oke, ini adalah barcode yang akan kita buat, yang nantinya kalau setelah di print kita bisa tempelkan di barang laptop tersebut. Jadi harga per piecesnya itu 3 juta untuk laptop Acer B4003. Atau di sini juga ada pilihan no price. Kita tidak usah memunculkan harganya, tapi hanya kode barang dan nama barangnya saja. Kita cetak kembali. Oke, maka harganya tidak akan keluar. Cetak price tag ini fungsinya untuk membuat label harga yang nantinya bisa kita pajang di rak yang kita tersedia untuk barang ini. Jadi customer tidak perlu bertanya-tanya masalah harga kepada kita karena sudah ada keterangannya di rak tersebut harga barangnya berapa. Saya kita cari berdasarkan nama item, kita ketikkan nama barangnya, misalnya laptop Acer. Oke, kita pilih. Oke, ini untuk yang satuan lusin dan ini untuk yang satuan pieces. Jadi ada dua label yang akan kita cetak. Nah, ini quantity yang akan di print berapa. Misalnya ya dua-duanya ingin di print, barcode pertama dan barcode 2 kita pilih saja, pilih semua. Kemudian berapa jumlah yang akan di print. Misalnya 1, lalu kita tampilkan. Oke, ini adalah tampilannya seperti ini. Jadi setelah kita print bisa kita gunting lalu kita tempelkan di raknya agar customer bisa melihat harga dari barang tersebut. Di sini ada menu stok keluar. Stok keluar ini fungsinya untuk mengurangi jumlah stok tapi tidak melakukan penjualan. Contohnya, barang tersebut bisa saja reject atau dipakai pribadi oleh pemiliknya. Jadi barang tersebut tetap akan mengurangi stok apabila dipakai atau terjadi barang kerusakan atau barang yang dipakai oleh pemiliknya, tapi dianggap tidak sebagai penjualan, hanya mengurangi stok saja. Cara mengoperasikan, kita klik tambah, kemudian ada kotak kecil di nomor SKU, kita bisa klik. Misalnya kita cari barang yang tadi, laptop. Oke, laptop Acer.
Kita double klik. Oke, satuan mana yang mau kita pakai? Satuan lusin kah atau satuan pieces? Oke, misalnya satuan pieces. Kita isikan satu. Misalnya reject barangnya. Setelah itu kita simpan agar masuk ke dalam list. Setelah masuk ke dalam list ini, barulah kita posting agar dia mengupdate jumlah stok. Kirim data, yes. Oke, setelah itu item. Paket item ini adalah menggabungkan beberapa barang dalam satu paket. Misalnya kita akan membuat paket sembako. Di dalam paket sembako itu bermacam-macam, isinya bisa ada gula, beras, ataukah minyak. Jadi paket item itu menggabungkan beberapa produk dalam satu paket. Jadi kita klik tambah. Kita buat nomor SKU-nya itu. Oke. Barcode-nya kita samakan saja. Oke, nama paketnya apa? Kita buat paket sembako. Oke, kemudian kita cari apa barangnya yang akan masuk dalam paket sembako. Oke, satuan mana yang dipilih? Pieces. Kuantitinya berapa? Kemudian simpan. Kemudian klik tambah lagi, kita cari lagi barangnya. Kita pilih misalnya abon leci. Simpan. Oke, jadi di dalam paket sembako ini isinya itu ada laptop Acer dan ABC leci. Oke, kita bisa lihat di sini, kita barulah menentukan harga jual kita terhadap customer. Di sini adalah ada harga beli. Harga beli itu adalah harga modal kita beli dua barang tersebut, laptop dan Acer ini dari supplier adalah modalnya 1.010.000. Kalau kita lihat di bawah ini adalah harganya, harga jual. Laptopnya dijual dengan harga 3 juta dan ABC lecinya dijual dengan harga 20.000. Jadi kita bisa bikin range harga dari kisaran 1 juta sampai sekitar maksimal adalah 3.020.000. Soalnya kalau namanya paket biasanya lebih murah. Kita bisa jual dengan harga 3 juta saja. Setelah itu kita posting datanya. Yes. Oke. Data paket telah tersimpan. Kalau ingin mencari list-list paket yang tersedia, kita bisa klik list. Nah, ini udah masuk paket sembako. Kalau kita double klik, oke, kita bisa melihat informasi dari paket sembako tersebut. Isinya adalah laptop Acer dan ABC leci. Oke, klik batal. Menu penyesuaian stok. Penyesuaian stok ini fungsinya untuk menyesuaikan stok apabila terjadi selisih antara stok di komputer dengan stok fisik. Jadi kita bisa klik tambah. Kita cari nama barangnya. Misalnya ternyata di lapangan di stok fisiknya hanya tersedia 3 untuk laptop Acer tadi. Oke, kita bisa lihat stok terakhir di komputer adalah 5 lusin 3 pieces. Ternyata di lapangan yang piecesnya tidak mencapai 3, nyatanya sisa 1. Berarti kita bisa menginputkannya dengan
keterangan simbol minus 2. Otomatis stok terakhir nanti adalah 5 lusin 1 pieces, karena kita melakukan penyesuaian stok. Setelah itu kita simpan. Oke. Jadi kita bisa merubah harga modal kita dan harga jual kepada customer lewat menu ini. Jadi kita tidak usah mengubah datanya tersebut dari item barang toko. Kita bisa merubahnya langsung harga beli dan harga jualnya dari sini. Oke, kita cari nama itemnya. Laptop. Oke. Misalnya harga belinya adalah 12 juta. Ternyata mengalami kenaikan dari supplier menjadi 13 juta. Enter. Selanjutnya harga jualnya adalah yang 15 juta, harga satuan 1. Kita bisa ngeliat masing-masing. Harga satuan 1 adalah harga satuan 1 itu lusin. Harga beli satuan 2 ini adalah pieces. Jadi otomatis kalau kita ingin merubah harga jual dari lusin tersebut, patokannya ke HB SAT1, otomatis di sini harga SAT1 juga saya mengalami kenaikan jadi 16 juta. Oke, untuk yang harga beli 2 itu ternyata tidak mengalami perubahan, jadi tidak usah kita ubah. Misalnya kalau tidak mengalami kenaikan harga, setelah itu keluar.